Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre, dan pada hari ini kita masih akan membahas seputar kartu kredit. Oh iya, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jadi channel Andre Tuan ini berisi informasi mengenai dunia keuangan dan dunia investasi ya. Jadi buat teman-teman yang ingin update terus mengenai informasinya, boleh klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Pada hari ini saya ingin cerita bahwa kemarin ketika melihat billing tagihan dari kartu kredit Bank Mandiri saya terkena denda kartu kredit ya. Nah, saya ingin sharing kok bisa sampai saya terkena denda dan bagaimana cara saya menyikapinya. Buat teman-teman yang belum tahu, kartu kredit ini kan bukanlah barang baru yang ada di Indonesia ya. Jadi selain kartu ATM yang biasanya kita pakai kalau punya tabungan, kita juga bisa bertransaksi menggunakan kartu kredit. Udah banyak banget saya melihat orang yang punya kartu kredit. Mereka kalau belanja ke mall bisa pakai kartu kredit. Bahkan saya lihat ke Indomaret ataupun Alfamart juga udah ada orang yang belanja pakai kartu kredit. Ini menandakan bahwa kartu kredit itu sudah bukanlah barang eksklusif. Ini sudah menjadi lifestyle dari sebagian masyarakat Indonesia ketika sedang berbelanja. Buat mereka yang bisa mengolah kartu kreditnya dengan baik, itu sangat membantu dalam kita mengolah keuangan ya. Karena seluruh tagihan bisa dilakukan dengan menggesek kartu kredit ini aja. Baru nanti setelah tagihan datang, kita bayarkan. Bayarkannya sebelum jatuh tempo ya, supaya tidak terkena denda. Nah, tapi nggak sedikit kok cerita di mana ada orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kartu kreditnya dengan baik. Sehingga akhirnya mereka terjebak dan terkena masalah hutang. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian bersama-sama untuk orang-orang yang sudah memiliki kartu kredit atau akan mempunyai kartu kredit supaya melunasi seluruh tagihan kartu kredit kalian sebelum tanggal jatuh tempo. Dengan begitu, kita bisa menghindari denda dan bisa menghindari bunga seperti yang nantinya akan saya ceritakan pada lanjutan video kali ini. Teman-teman kita yang terjebak dengan masalah utang kartu kredit itu biasanya lupa bahwa ketika kita bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit itu adalah pinjaman jangka pendek dan harus kita lunasin sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, memang sih ada dua alasan biasanya kenapa orang tidak membayarkan tagihan kartu kreditnya. Yang pertama lupa, atau yang kedua emang nggak punya uang aja. Dan pada hari ini saya ingin cerita bahwa ketika saya kemarin itu tidak membayarkan tagihan kartu kredit saya, itu saya benar-benar lupa mengecek tagihannya. Jadi ceritanya begini. Saya kasih tunjuk buktinya di sini ya. Dan kalian bisa melihat bahwa pada tanggal 9 Juni kemarin saya berbelanja di swalayan, salah satu swalayan dengan billing itu 150.500. Dan kalian juga bisa melihat bahwa di situ ada yang namanya transaksi notification charge pada tanggal 8 Juni sebesar Rp5.000. Kemarin ini kan lagi masanya pandemi corona. Dan kemarin saya memutuskan untuk tidak menggunakan kartu kredit saya. Kenapa? Karena saya takut tidak bisa membayar tagihan karena pendapatan saya berkurang kayak gitu ya. Dan saya lupa banget, ternyata pada tanggal 9 Juni ini saya berbelanja di supermarket dengan menggunakan salah satu kartu kredit karena lupa bawa uang tunai. Nah, saya baru kaget karena pada tanggal 13 Juli ya, kalian bisa melihat di situ ada late payment fee. Itu adalah denda keterlambatan kartu kredit. Besarnya sih kecil aja, yaitu Rp1.385. Ini adalah sekitar 1% dari total tagihan kartu kredit yang lupa saya bayarkan. Jadi saya itu lupa bayar sekitar 103. Sini kalian bisa melihat bahwa saya lupa membayar tagihan saya sebesar Rp138.500. Jadi dendanya 1% kan, berarti kan Rp1.385. Nah, ketika mendapat SMS tersebut, langsung tuh saya bayarin 2 kali ya. Kalian bisa melihat bahwa situ pertama saya membayar Rp394.885. Dan yang kedua, saya bayarkan lagi Rp100.000. Jadi biasanya itu saya itu membayar tagihan kartu kredit saya lebihin Rp25.000 supaya nantinya saldo saya itu kredit ya di dalam kartu kreditnya, atau saya mempunyai kelebihan uang di kartu kredit saya sebesar Rp25.000. Ini untuk berjaga-jaga kalau misalkan kartu kreditnya saya nggak pakai dan ternyata ada biaya lain-lain kayak transaksi notification charge Rp5.000 dan adanya stamp duty ataupun biaya materai Rp3.000, itu saya nggak terkena biaya ataupun nggak terkena denda keterlambatan karena lupa membayarnya. Nah, sialnya saya, ternyata kan saya melakukan pembelanjaan lebih dari Rp25.000, yaitu belanja di Grand Lucky seharga Rp150.500, dan saya lupa bayar tagihan kartu kredit saya,
sehingga saya terkena denda. Dendanya sih kecil ya, 1%. Ini sih nggak masalah, tapi nantinya buat kalian bisa belajar dari pengalaman saya. Bayangin kalau kalian lagi belanja sebesar 10 juta rupiah, dan kalian lupa untuk bayar tagihannya. Kalau misalkan 1%, itu kan berarti dendanya adalah 100 ribu kan, lumayan besar. Jauh lebih besar dari denda keterlambatan kartu kredit saya. Nah, denda keterlambatan ini memang pantas saya terima ya, karena saya lupa ngecek tagihan dan lupa membayarkan tagihan kartu kredit tersebut, sehingga bank langsung mengenakan denda setelah tanggal jatuh tempo. Semua kartu kredit dari bank apa aja, jadi nggak cuma Mandiri ya, itu akan mengenakan kita denda keterlambatan kalau kita lupa membayar tagihan kita sebelum tanggal jatuh tempo. Besaran yang ditetapkan oleh BI itu adalah 3% ya, jadi kalau misalkan kalian terlambat membayar, kalian akan terkena denda sebesar 3% dari total tagihan kalian di bulan sebelumnya. Maksimal nominalnya adalah Rp150.000. Lalu mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kok denda kamu lebih kecil, cuma 1%? Nah, ini ada jawabannya. Jadi saya mungkin akan cerita sedikit bahwa ketika masa pandemi ini, pemerintah dan bank bekerja sama untuk membantu nasabah mereka, dalam hal ini pemegang kartu kredit, dengan memberikan biaya yang lebih kecil. Jadi program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu para pemegang kartu kredit sampai dengan akhir tahun ya. Jadi mulainya dari bulan Mei kemarin sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, itu adalah 4 hal. Yang pertama, denda keterlambatannya turun dari 3% menjadi 1%. Terus yang kedua, bunga kartu kreditnya juga turun dari 2,25% menjadi 2%. Terus yang ketiga, ada pemangkasan minimum pembayaran. Sebelumnya itu kan 10% dari total tagihan, sekarang menjadi 5%. Dan yang terakhir adalah perpanjangan waktu pembayaran. Nah, keempat hal ini diharapkan oleh pemerintah dan bank bisa membantu masyarakat Indonesia yang memiliki kartu kredit khususnya ya, untuk bisa beraktivitas ekonomi dengan lebih baik lagi. Karena di masa corona ini kita yakin bahwa ekonomi orang-orang itu susah lah ya, nggak kayak sebelum adanya corona. Mari kita doakan bersama supaya musibah corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, walaupun pemerintah telah menurunkan biaya-biaya kartu kredit, bukan berarti kita boleh telat membayar ya. Yang namanya kewajiban untuk membayar tagihan dan bayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, itu harus kita lakukan. Oleh karena itu, saya sendiri mengambil beberapa komitmen agar bisa mempergunakan kartu kredit saya dengan lebih baik lagi. Dalam artian, saya bisa membayarkan seluruh tagihan kartu kredit saya dengan tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga pada nanti ke depannya saya tidak harus membayarkan denda dan bunga kartu kredit lagi. Yang pertama adalah saya akan mengaktifkan email notifikasi yang berisi tagihan-tagihan. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, ketika kita memiliki kartu kredit, itu biasanya ada billing kan, atau ada tagihan. Tagihannya itu, kalau yang biasa, itu akan dikirimkan melalui surat ke alamat yang kalian cantumkan. Atau yang kedua, yang terbaru, banyak bank sih sekarang sudah ada juga ya, mengirimkan tagihan tersebut melalui email ke email yang telah kalian daftarkan. Jadi itu adalah langkah pertama saya, yaitu mendaftarkan alamat email saya untuk menerima tagihan kartu kredit. Harapan saya email tersebut bisa menjadi reminder, sehingga nantinya saya tidak akan telat membayarkan tagihan tersebut. Terus komitmen kedua yang saya ambil adalah meletakkan tanggal jatuh tempo di kalender saya. Jadi saya itu intinya ingin membuat jadwal pembayaran untuk masing-masing kartu. Harapan saya, walaupun tadi kan sudah terima email, saya juga mengaktifkan notifikasi di kalender Google ya, supaya nantinya saya akan mendapatkan push notification di handphone saya, dan harapannya supaya kita tidak lupa lagi untuk membayar tagihan kartu kredit. Dan yang ketiga, saya juga berkomitmen untuk membayarkan seluruh tagihan kartu kredit saya sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi misalkan tanggal jatuh temponya itu adalah tanggal 10 setiap bulannya, maka saya akan membayarkan setiap tanggal 7 ya, atau 3 hari sebelumnya. Dengan begitu, kalau misalkan nantinya saya lupa untuk membayarkan tagihan kartu kredit tersebut pada tanggal 7, saya masih mempunyai waktu 3 hari lagi, dan inilah yang akan menjadi spare saya untuk menjadi reminder ketika saya lupa membayar tagihan kartu kredit. Dan komitmen saya yang keempat ataupun yang terakhir, ini juga sama seperti tadi, saya akan membayarkan tagihan kartu kredit saya itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan tagihan yang ditagihkan oleh bank. Jadi saya berkomitmen untuk ngelebihin sebesar 25.000 ya. Jadi kalau misalkan nantinya ada kartu kredit yang tidak saya pakai, itu kan tetap ada biayanya. Kayak tadi ada notification charge sebesar 5.000 dan ada biaya materai sebesar 3.000. Totalnya kan 8.000. Nah, dengan begitu kalau misalkan saya tidak pakai kartu kredit saya selama 3 bulan, itu masih dalam batas waktu yang aman.
Nah, itulah tadi 4 komitmen dan trik saya untuk menghindari denda dan bunga dari kartu kredit. Kalau misalkan kalian punya trik lain dan kalian lakukan hal itu dan berhasil menyelamatkan kalian dari denda dan bunga kartu kredit, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Supaya kita bisa belajar dari pengalaman kamu dalam mengolah kartu kredit dengan baik dan benar. Oke, mungkin segitu aja dulu video saya pada hari ini. Like video ini kalau kalian suka, dan pastikan kalian share video ini supaya banyak orang yang memiliki kartu kredit terhindar dari yang namanya denda dan bunga. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar kartu kredit, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!